Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Masih bareng sama Mas Eka pastinya ya. Di video kali ini Mas Eka akan geser ya. Setelah KJP, BPMS, nah kali ini kita akan bergeser ke KJMU. KJMU itu apa Mas Eka? Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Yeay. Gitu ya. Besaran dananya cukup lumayan besar, 9 juta per semester ya. Dan ini, sudah banyak banget yang dapat gitu ya, alhamdulillah. Nah, untuk mungkin, para warga sekolah yang saat ini ya mungkin udah mulai masuk kuliah ya, pengen dapat KJMU nih, "Mas, saya pengen dong, saya dapat KJMU, bagaimana caranya, daftarnya bagaimana?" Nah, di video kali ini Mas akan berbagi informasinya kepada para warga sekolah. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin nih baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas yuk persyaratan untuk penerima KJMU tahun 2023 tahap kedua ya. Apa aja persyaratannya Mas Eka? Persyaratannya adalah pertama ya, memiliki KTP DKI Jakarta. Oh, itu syarat mutlak ya. Waduh, KTP saya KTP luar DKI Mas Eka, bisa nggak? Nggak bisa ya, karena ini adalah program khusus dari Pemprov DKI Jakarta untuk warganya gitu. Jadi, ya bagaimana tahu kalau memang itu warga DKI Jakarta kalau misalkan dia tidak memiliki kartu identitas, DKI Jakarta gitu, seperti KTP-nya gitu ya, itu wajib KTP DKI Jakarta. Nah, kalau misalkan para warga sudah memiliki KTP DKI Jakarta, maka syarat yang kedua adalah terdaftar di dalam DTKS. Ini yang jadi kunci dasarnya ya. KTP, tapi tidak terdaftar di dalam DTKS, maka tidak akan bisa. Mas Eka, bisa nggak saya ngelanjutin dari KJP ke KJMU? Bisa, tapi syarat KJMU-nya itu harus dilengkapi terlebih dahulu gitu kan ya. Lengkap ini 2 nih, baru 2 syarat ya. Memiliki KTP, kemudian KTP-nya KTP DKI ya, kemudian, dia terdaftar di dalam DTKS, baik yang ditetapkan oleh, dinas sosial maupun Kementerian Sosial lah, seperti itu ya. Pokoknya terdaftar di dalam DTKS. Kalau 2 ini sudah terpenuhi, maka yang ketiga ya, tidak atau tidak tercatat sebagai penerima bantuan, beasiswa ya, beasiswa lain. Nah, ini kan banyak nih para warga sekolah yang, pengen dapat KIP kuliah, tapi juga pengen dapat, KJMU. Nah, menurut Mas Eka yang mana yang enak ya? Balik lagi ke warga sekolahnya masing-masing, atau untuk KJMU ini nggak boleh, menerima beasiswa dari APBN dan APBD ya. Jadi kayak APBN nggak boleh, APBD nggak boleh. Ya intinya nggak boleh menerima beasiswa dari yang lain lah gitu kan. Kalau udah dapat KJMU ya udah. Kalau misalkan ketahuan dia, dapat double, bantuan atau beasiswa yang lain, maka suruh milih. Mau milih KJMU-nya atau memilih beasiswa yang, tersebut gitu ya. Itu 3 syaratnya ya para warga sekolah. Yang pertama adalah memiliki KTP, yang kedua adalah tercatat di dalam DTKS, yang ketiga tidak tercatat sebagai penerima bantuan atau beasiswa dari anggaran APBN maupun dari APBD, gitu untuk para warga sekolah yang pengen nih, mendapatkan KJMU-nya. Nah, itu tadi persyaratan umumnya ya. Nah, ternyata ada persyaratan khususnya untuk KJMU. Persyaratan khususnya apa aja Mas Eka? Nih, persyaratan khususnya seperti tabel berikut ini. Ya, jadi untuk calon mahasiswa, ya persyaratan khususnya nih untuk calon mahasiswa. Jadi ada 2 ya para warga sekolah, calon mahasiswa dan mahasiswa. Calon mahasiswa berarti yang belum masuk ke perguruan tinggi. Kalau udah jadi mahasiswa berarti, udah masuk mahasiswa gitu ya. Kita akan bahas ke calon mahasiswanya terlebih dahulu. Nah, untuk calon mahasiswa yang pertama adalah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya. Jadi untuk para warga sekolah yang mungkin kemarin sudah nunda ya kuliah, terus sekarang baru pengen kuliah lagi, pengen dapetin KJP, nah itu punya, kesempatan 3 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi lulusan 3 tahun sebelumnya, kalau sekarang 2023 berarti tahun 2021 lah ya, masih bisa tuh ya. Lulusan tahun 2021 pengen kuliah, pengen ngajuin KJMU bisa. Kemudian dinyatakan lulus pada perguruan tinggi negeri jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenak ya. Kemudian yang ketiga dinyatakan lulus, pada PTS jalur reguler terakreditasi A, unggul dan, program studi terakreditasi A atau unggul di DKI Jakarta pada bidang, prioritas sesuai RPJMD tahun berjalan tuh ya. Jadi untuk yang, PTS ya, PTS itu adalah perguruan tinggi swasta. Untuk kampus-kampus swasta dia wajib akreditasinya A dan prodinya wajib, akreditasinya A. Jadi prodi dan fakultas itu wajib, akreditasinya A. Kalau akreditasinya tidak A, dia tidak bisa mengajukan KJMU-nya gitu. Itu untuk calon mahasiswa.
Nah, bagaimana dengan, mahasiswa aktif Mas Eka nih untuk bukan calon, untuk mahasiswa aktif ya yang pengen mendapatkan KJMU seperti berikut ini. Jadi dia dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri ataupun swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya, sama lah ya. Kemudian dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenak, itu sama. Kemudian dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul di DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai RPJMD tahun berjalan. Kemudian pengajuan paling lama pada semester 4. Jadi untuk para warga sekolah nih, untuk teman-teman yang sudah mungkin berada di kampus gitu ya, yang ingin mengajukan KJMU-nya itu maksimal berada di semester 4, berarti, kurang lebih ya 2 tahun lah. Kan semester 1, semester 2 itu 1 tahun, semester 3, semester 4 itu berarti 2 tahun di kampus. Itu maksimal berada di semester 4. Kalau dia berada di semester 5 maka dia tidak bisa mengajukan KJMU. Jadi untuk para warga sekolah nih, yang mungkin saat ini gitu ya berada di semester 2 ya, aduh saya biaya kuliah cukup lumayan mahal nih Mas Eka nih gitu kan, gak mau ngebebanin orang tua, udah freelance dan segala macam tapi masih belum nutup juga gitu ya. Itu bisa, mengajukan cara mengajukannya bagaimana Mas Eka? Silakan datang ke sekolah asalnya atau melalui kampusnya. Tapi kayaknya, lebih enak melalui sekolah asalnya gitu ya, kalau misalkan kayak masih baru-baru ya atau baru 1 semester atau 2 semester ya datang aja ke sekolahnya, coba ditanyakan ke sekolah asalnya cara mengajukan KJMU-nya bagaimana. Kalau misalkan nanti dari sekolah asalnya dilemparkan lagi ke kampusnya atau ke kampusnya, ke universitasnya, ya nanti para warga bisa tanyakan langsung ke kampusnya masing-masing. Jadi itu, persyaratannya, persyaratan khusus dan persyaratan umum Mas Eka akan rangkum lagi. Yang pertama adalah persyaratan khususnya itu wajib memiliki KTP, kalau misalkan tidak memiliki KTP maka tidak bisa ya, makanya urus KTP-nya. Kemudian wajib terdaftar di DTKS, ini sangat penting banget. Tapi tahun 2023 buka nggak Mas Eka, pendaftaran DTKS ya untuk tahun 2023 kayaknya enggak, karena masih banyak PR di tahun 2022, DTKS-nya masih banyak yang bermasalah dan itu kayaknya harus diverifikasi. Untuk yang tahun 2023 masih belum dapat informasinya. Kemudian yang ketiga adalah, tidak menerima beasiswa dari angga APBN maupun dari APBD. Jadi, kayak misalkan yang dapat KIP kuliah gitu ya, itu harus pilih salah satu gitu. Itu syarat umumnya. Syarat khususnya untuk calon mahasiswa ya, berarti harus, pertama dia lulus terlebih dahulu ya dari satuan pendidikan SMA-nya ya, baik negeri maupun swasta. Kemudian dia juga, apa namanya, tercatat gitu ya. Kemudian dinyatakan lulus ya, dari PTN, lulus reguler dari PTN, maksudnya seleksi dari PTN-nya ya. Kemudian dinyatakan lulus dari, seleksi PTS yang berakreditasi A ya, fakultas maupun, prodinya, itu untuk calonnya. Kemudian, bisa diusulkan, 3 tahun tuh ya, 3 tahun sebelumnya gitu kan, lulusan 3 tahun sebelumnya. Untuk yang mahasiswa itu hampir sama seperti itu, yang membedakan adalah untuk mahasiswa yang aktif hanya bisa mengajukan sampai dengan semester 4. Ketika nanti di semester 5 dia pengen ngajuin dia tidak bisa. Jadi seperti itu untuk para warga sekolah untuk KJMU. Kemudian tanggalnya tanggal berapa Mas Eka untuk KJMU nanti Mas Eka akan bahas. Oke, Mas Eka rasa cukup. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.